Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar DOC kita sehat sampai dengan dewasa, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita langsung saja kepada yang pertama. Apa syarat yang pertama agar DOC kita sehat dan terhindar dari kematian sampai dengan dewasa? Syarat pertama adalah suhu yang tepat. Suhu, kehangatan atau temperatur ya, yang tepat. Nah, kenapa kita harus menerapkan atau membuat kandang DOC kita itu mempunyai suhu yang tepat? Karena ini disesuaikan dengan keadaan ketika ayam baru menetas. Ketika ayam baru menetas, biasanya kalau ditetaskan oleh indukannya, maka dia akan dikeloni oleh indukannya. Masih tetap dierami ya, walaupun sudah menetas tetapi tetap dierami. Jadi suhu ketika menetas, ini baru menetas, ini sama dengan ketika di dalam mesin tetas. Nah, setelah keluar dari mesin tetas, yaitu umur 2 hari biasanya saya keluarkan dari mesin tetas, maka ini suhu boleh diturunkan sedikit. Jadi masuk kandang brooding, suhu kita turunkan. Nah, bagaimana ciri-cirinya suhu itu tepat atau tidak tepat? Maka ketika berada di dalam kandang brooding, kita lihat keadaannya. Apabila keadaan ayam ini bergerombol, berkumpul jadi satu, bahkan saling tumpang tindih, maka berarti di situ suhu terlalu rendah atau kedinginan. Maka kita harus menaikkan suhu dengan cara menambah watt bohlamnya atau menambah jumlah bohlamnya, agar suhu naik. Tetapi apabila ayam-ayam kita, DOC kita yang baru kita pindahkan tadi itu menyebar, tetapi dia menghindari dari lampu ini, menjauh dari lampu, dan mereka berada di pojok-pojokan, di pinggir-pinggiran, ini berarti suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas. Maka kita boleh mengurangi, mengecilkan watt dari lampunya, bohlamnya, atau kalau bohlamnya tidak hanya satu, kita kurangi saja jumlahnya menjadi satu umpamanya. Ini tergantung dari luas kandang brooding kita. Jadi tidak ada patokan tertentu harus sekian watt, tidak, tetapi kita menyesuaikan dengan luas kandang brooding atau tinggi kandang brooding yang kita buat itu tadi. Nah, lalu bagaimana yang tepat? Suhu yang tepat kelihatan dari ayam-ayam tersebut menyebar dengan merata. Jadi mereka kelihatan rileks, menyebar merata, tidak minggir juga tidak berkumpul menjadi satu. Mereka menyebar merata. Nah, ini berarti suhunya tepat untuk ukuran ayam. Nah, sebagai perkiraan saja, kira-kira ketika kita memasang lampu di kandang brooding, suhu yang tepat kira-kira adalah kurang lebihnya ya antara 32 derajat Celcius. Apabila suhu sudah mencapai 32 derajat Celcius, ya kurang sedikit atau lebih sedikit lah, mudah-mudahan ayam sudah menjadi nyaman. Ini yang pertama, suhu harus tepat. Syarat yang kedua adalah pakan dan minuman. Nah, pakan dan minuman ini sangat penting sekali untuk DOC kita yang baru keluar dari mesin tetas. Lalu bagaimana syarat pakan? Syarat pakan adalah pakan yang terbaik yang ada di sekitar kita. Kalau di tempat kami menggunakan PUR 611 atau 611 polos ya, tidak ada B, tidak ada BR-nya. Pokoknya PUR 611 polos kalau bahasanya di sini. Mungkin di tempat dulur-dulur ada PUR yang lain yang bisa digunakan untuk starter lah pokoknya ya. PUR untuk starter yang terbaik. Hari pertama kita memasukkan kepada kandang brooding itu usahakan pokoknya wajib ini PUR yang terbaik. Lalu pemberiannya bagaimana? Pemberian yang pertama mungkin sampai dengan 2-3 hari kita bisa menggunakan sedikit air, kita semprotkan ke fur atau konsentrat yang akan kita berikan tadi ya. Fur tadi kita semprot dulu dengan menggunakan air putih biasa atau air yang dicampur dengan air alkali. Saya tidak pernah menggunakan Vitacik ya, atau Vitabro saya tidak pernah menggunakan. Kita semprot sedikit lalu kita aduk-aduk, kita biarkan beberapa menit sehingga nanti fur ini lebih lembut untuk dikonsumsi oleh ayam. Nah, ini biasanya lebih menarik ketika fur ini kelihatan agak basah, tetapi jangan sampai becek ya. Cukup melembutkan saja supaya tidak terlalu keras. Nah, ini untuk 1-2 hari sampai 3 hari, mungkin sampai dengan umur 1 minggu bisa dihamparkan di alas kandang kalau alas kandangnya terbuat dari triplek atau dari kardus. Tetapi kalau dari pasir tentu kita buat tempat makan yang khusus. Nah, ini terserah kepada kandang brooding dulur-dulur ya. Tetapi untuk
usia 1 hari sampai dengan 3 hari di kandang brooding ini usahakan dibasahi sedikit. Setelah ayam berusia 4 hari ke atas, maka kita gunakan fur tetap full ya. Jadi tidak dicampur apa-apa. Minimal sampai dengan usia 20 hari. Atau lebih baik lagi sampai usia 1 bulan. Ya terserah kepada keadaan stok pakan dulur-dulur lah. Pokoknya minimalnya 20 hari harus full 611. Tidak perlu dibasahi lagi kalau sudah umur seminggu ke atas, karena ayam sudah pintar makannya. Dan harus diberikan wadah khusus. Lalu untuk minuman sekarang. Minuman ini kita sediakan ketika baru memasukkan kepada kandang brooding, kita sediakan minuman. Kalau di tempat kami campurkan sedikit air alkali dan juga sedikit air baracik untuk menanggulangi ayam-ayam yang agak lesu-lesu itu. Dan juga untuk menaikkan daya tahan tubuh ayam, kita berikan beberapa tetes dalam satu wadah 1 literan ini. Nah, tapi ketika malam hari menjelang kita tinggal tidur, kalau kandang broodingnya terlalu sempit atau di dalam kardus, maka sebaiknya minuman ini kita angkat, kita keluarkan ketika malam hari kita akan tidur ya. Kenapa? Karena pada hari-hari pertama biasanya ayam ini belum tahu dia harus tidur di sebelah mana. Kadang-kadang mereka malah tidur di dalam air sehingga pagi-pagi sudah mati. Maka untuk menghindari kematian kecebur air ini, kalau malam kita angkat dulu, nanti pagi-pagi kita bersihkan, kita ganti yang baru, kita masukkan lagi air minumnya. Nanti setelah usia 1 minggu ke atas mereka sudah tahu bagaimana cara menghindari air, maka tidak apa-apa kita berikan saja air 24 jam, tetapi harus diganti setiap hari dan wadah ini tetap harus dicuci bersih. Jangan sampai ada lumut atau mungkin nanti ada bakteri yang berkembang di dalam tempat air minum ini, untuk menghindari agar ayam-ayam kita, DOC kita tidak terkena penyakit. Faktor ketiga yang harus kita perhatikan di dalam pembesaran DOC kita adalah terbebasnya kandang brooding dari bau amoniak atau bau kotoran ayam. Nah, ini bisa diatasi dengan berbagai macam cara, yang terutama dengan menggunakan alas kandang yang terbaik, sebagaimana pernah kami sampaikan dalam video kami terdahulu tentang alas kandang yang terbaik. Atau kalau kandang dulur-dulur ini jenisnya lain, mungkin terbuat dari kardus ya, sebagaimana saya dulu juga menggunakan kandang brooding dengan menggunakan kardus bekas rokok ya, kardus yang tebal-tebal itu juga tidak ada masalah. Pokoknya pada prinsipnya kesehatan ayam kita ini sangat terpengaruh dengan bau amoniak yang ada di dalam kandang brooding. Kenapa demikian? Karena kandang brooding ini cenderung lebih tertutup daripada kandang pembesaran setelah usia di atas 20 hari. Maka di dalam kandang brooding yang cenderung rapat ini, kita harus menjaga betul agar tidak terjadi bau yang menyengat di dalamnya. Nah, salah satu cara kami untuk mengatasi bau menyengat pada kandang brooding atau juga di kandang-kandang yang lainnya, kandang indukan juga, yaitu dengan menggunakan bakteri alka yang sudah pernah saya sampaikan di video-video kami terdahulu tentang cara pemakaiannya. Juga hanya disemprotkan, dicampurkan ke dalam air dengan persentase 10 atau 20% dari air, lalu kita semprotkan di kandang ya. Ini sangat membantu untuk mengurai amoniak yang tersisa di dalam kotoran ayam, sehingga karena bau amoniak inilah yang akhirnya menimbulkan bau menyengat pada kotoran ayam. Sehingga dengan terurainya amoniak yang tersisa di dalam kotoran ayam ini, maka ini bisa mengurangi bau dari kandang atau bau kotoran di dalam kandang brooding. Nah, itulah dulur-dulur beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengadakan pembesaran DOC. Semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.